Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasma Olivia Raho dengan NIM B2106026. Saya mahasiswi Universitas Megabuana Palopo, Fakultas Kesehatan Program Studi S1 Kebidanan. Di video kali ini saya memenuhi tugas UAS yang diberikan oleh dosen kami, Ibu Rismawati SST MKes, dengan mata kuliah Evidence Based dalam Praktik Kebidanan. Adapun topik pembahasan yang akan saya bahas di sini yaitu yang pertama, pengertian dari evidence based, kemudian yang kedua, asuhan yang berpusat pada pasien itu seperti apa, kemudian yang ketiga, salah satu contoh asuhan yang berpusat pada pasien. Baik, kita masuk pada pokok pembahasan yang pertama yaitu pengertian dari evidence based. Jadi, evidence based midwifery adalah pemberian informasi kebidanan berdasarkan bukti dari penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan. Praktek kebidanan sekarang lebih didasarkan pada bukti ilmiah, hasil penelitian dan pengalaman praktek terbaik dari para praktisi dari seluruh penjuru dunia. Baik, kita masuk pada pokok pembahasan yang kedua yaitu asuhan yang berpusat pada pasien itu seperti apa. Jadi, patient center care ialah asuhan yang menghormati dan responsif terhadap pilihan, kebutuhan, dan nilai-nilai pribadi pasien, serta memastikan nilai tersebut menjadi panduan bagi semua keputusan klinis. Kemudian kita masuk pada pokok pembahasan yang ketiga yaitu salah satu contoh asuhan yang berpusat pada pasien. Nah, di sini saya mengambil contoh salah satu asuhan yang berpusat pada pasien yaitu hubungan pengetahuan dengan minat bidan dalam penerapan waterbirth. Pertama-tama perlu kita ketahui apa yang dimaksud dengan waterbirth. Jadi, waterbirth adalah proses persalinan yang dilakukan dalam air. Sang ibu yang akan melakukan proses persalinan memasuki air kolam saat mulut rahim sudah tahap pembukaan 6. Waterbirth juga secara sederhana dapat diartikan sebagai persalinan normal yang terjadi di dalam air karena tubuh kita sebagian besar terbuat dari air. Ketika kita menenggelamkan diri dalam air hangat, kita ditenangkan selama kontraksi persalinan yang paling menyakitkan. Air hangat juga dapat mengurangi rasa sakit. Kemudian yang kedua yaitu ada dua metode waterbirth. Yang pertama, waterbirth murni, ibu masuk ke kolam persalinan setelah mengalami pembukaan sampai proses melahirkan terjadi. Kemudian yang kedua yaitu waterbirth emulsion, ibu hanya berada di dalam kolam hingga masa kontraksi akhir. Proses melahirkan tetap dilakukan di tempat tidur. Kemudian yang ketiga yaitu manfaat dilakukannya waterbirth. Manfaat bagi ibunya yaitu yang pertama mengurangi nyeri, kemudian yang kedua meningkatkan efek relaksi, kemudian yang ketiga meningkatkan privasi dan kontrol diri, kemudian yang keempat mempersingkat lama kala 1, kemudian yang kelima mengurangi risiko robekan jalan lahir, kemudian yang keenam mengurangi trauma lahir, kemudian yang ketujuh mengurangi risiko penggunaan intervensi, kemudian yang kedelapan menurunkan dan menstabilkan tekanan darah ibu, kemudian yang kesembilan memungkinkan ibu bersalin untuk tetap melakukan mobilisasi. Adapun manfaat untuk bayinya yaitu yang pertama, air hangat dapat memberi rasa nyaman dan baik, kemudian yang kedua terhindar dari efek trauma, kemudian yang ketiga air mengurangi keras dan bising, kemudian yang keempat air mengurangi efek lampu yang sering terkena pada bayi selama proses persalinan, kemudian yang kelima air hangat menenangkan dan membantu bayi, kemudian yang keenam masa transisi bayi keluar dari dalam tubuh yang hangat ke lingkungan luar berlangsung dengan lembut. Kemudian yang keempat yaitu patofisiologi waterbirth. Yang pertama itu pengurangan rasa nyeri. Keuntungan yang diperoleh dengan metode persalinan ini adalah berkurangnya rasa nyeri ketika persalinan berlangsung. Hal ini disebabkan oleh keadaan sirkulasi darah uterus yang menjadi lebih baik, berkurangnya tekanan abdomen, serta meningkatnya produksi endorfin atau stress related hormone. Kemudian yang kelima, kekurangan dari waterbirth. Yang pertama itu peningkatan risiko infeksi, kemudian yang kedua sulit mengontrol jumlah darah yang keluar, kemudian yang ketiga jarang dilakukan pemantauan pada janin, kemudian yang keempat kontraksi menjadi tidak aktif, kemudian yang kelima bayi berisiko jadi lebih meningkat, kemudian yang keenam kemungkinan terjadi aspirasi, kemudian yang ketujuh risiko mengalami infeksi melalui air, kemudian yang kedelapan risiko emboli air.
Kemudian yang keenam yaitu indikasi dari water birth. Yang pertama, pilihan ibu. Kemudian yang kedua, kehamilan normal 37 minggu. Kemudian yang ketiga, janin tunggal, presentasi kepala. Kemudian yang keempat, tidak menggunakan obat-obat penenang. Kemudian yang kelima, ketuban pecah spontan 24 jam. Kemudian yang keenam, kriteria non-klinik seperti staf atau peralatan. Kemudian yang ketujuh, tidak ada komplikasi kehamilan atau preeklamsia, gula darah tak terkontrol dan lain-lain. Kemudian ke-8, denyut jantung normal. Kemudian ke-9, cairan amnion jernih. Kemudian yang ke-7, kontraindikasi dari water birth. Yang pertama itu infeksi dan demam pada ibu. Kemudian yang kedua, herpes genitalis. Kemudian yang ketiga, HIV, hepatitis. Kemudian yang keempat, denyut jantung abnormal. Kemudian yang kelima, pendarahan pervaginan berlebihan. Kemudian yang keenam, kehamilan ganda. Kemudian yang ketujuh, menderita preeklamsia. Kemudian yang ke-8, riwayat HPP lebih dari 1 liter. Kemudian yang ke-9, mengidap diabetes mellitus yang bergantung dengan insulin. Kemudian yang ke-10, mengidap herpes aktif. Kemudian yang ke-8 yaitu prosedur persalinan water birth. Yang pertama itu persiapan alat. Yang pertama, termometer air. Kemudian yang kedua, termometer ibu. Kemudian yang ketiga, Doppler anti air. Kemudian yang keempat, sarung tangan. Kemudian yang kelima, apron. Kemudian yang keenam, jaring untuk mengangkat kotoran. Kemudian yang ketujuh, alas lutut kaki, bantal instrumen dan partu set. Kemudian yang ke-8, handuk. Kemudian yang ke-9 itu selimut. Kemudian yang terakhir yaitu pelaksanaan dari water birth. Yang pertama itu, ibu masuk berendam ke dalam air, direkomendasikan saat pembukaan 4-5 cm dengan kontraksi uterus baik. Ibu dapat mengambil posisi persalinan yang nyaman. Kemudian yang kedua yaitu volume air di dalam kolam berada di bawah pusar ibu. Diisi air dengan suhu tubuh sekitar 35-37 derajat Celcius sesuai dengan suhu air ketuban dalam rahim. Kemudian yang ketiga yaitu observasi dan monitoring. Baik, mungkin hanya itu video dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.